Assalamualaikum Bu. Iya, salam Pak Amir. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Amir, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Iya. Gimana Pak Amir belajar KBM online ya? Ya, sepanjang sejauh ini masih baik-baik aja Bu, nggak ada halangan satu apapun ya. Tapi paling hampir semua guru juga sih Bu, itu anak banyak yang nggak bisa langsung join ke Zoom karena terkait pulsa paket data gitu. Mungkin Ibu bisa ada solusinya? Berarti kalau untuk Zoom ya nggak masalah ya untuk pembelajaran. Yang penting gini, tugasnya itu kan mereka nggak bisa lewat handphone karena kan kebatasan kuota ya, ya kan? Iya. Nah lebih baik solusinya wali kelasnya, guru bilang tadi ngasih tugas kepada wali kelas, nanti wali kelas yang menyampaikan kepada anaknya. Kayak gitu, itu solusinya sih ya. Karena kan kita nggak tahu ya, namanya juga anak, entah itu kuota, entah itu handphone ya, banyak ya permasalahannya ya. Ya udah pokoknya gini aja Pak Amir, saya maunya Pak Amir di sini kami mulainya berjalan dengan lancar. Siap Bu. Semuanya juga kalau ada masalah apapun kasih tahu saya, kabarin ke saya, laporan ke saya hasil pembelajarannya itu seperti apa. Iya. Ya. Siap. Terima kasih Bu. Iya. Maaf Bu, ini udah jam mengajar saya. Saya mohon pamit dulu untuk gitu. mengajar. Iya, silakan Iya. Pak Amir. Makasih Bu ya. Sama-sama Pak Assalamualaikum. Amir. Waalaikumsalam Pak Amir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan oleh Bapak, karena mengingat pembelajaran kita itu menjelang akhir semester itu akan banyak terganggu dengan kegiatan kalian nanti di semesteran, sedangkan ada beberapa hal yang memang harus Bapak sampaikan terkait penambahan materi. Nah, adapun kalian setelah Bapak revisi itu banyak materi yang belum disampaikan. Jadi Bapak ingin menyampaikan materi yang mengulang materi sedikit lagi tentang materi tentang norma. Ditolong disiapkan kertas pensilnya atau pulpennya yang catat bagian-bagian penting yang bisa kalian catat. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang materi tentang norma dan keadilan, yaitu ada di bab 2. Nah, apa itu norma menurut kalian? Ada yang bisa jawab pengertian norma? Ayo, apa? Oke, untuk mempermudah pengetahuan awal kalian, Bapak akan sampaikan materi video tentang norma. Harap disimak baik-baik ya. Norma dan keadilan. Bagian pertama. Sebelum kita mempelajari apa itu norma, kita harus tahu dulu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, atau manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan manusia yang lain. Kalau menurut Aristoteles, dikatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu Terdengar suaranya? Kedengaran Pak. makhluk sosial.
Nah, sebagai makhluk sosial, kita pasti bertemu atau berhadapan dengan orang lain. Namun, sebagai makhluk monodualis, yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial, seringkali ego kita bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga diperlukan aturan yang mengatur bagaimana cara kita, makhluk individu, bisa berbaur dalam masyarakat sosial. Maka hadirlah norma. Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan perilaku dan berinteraksi antara manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Tentunya saat menjalani kehidupan bersama-sama. Nah, intinya, norma adalah sebuah kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan yang mengatur bagaimana cara kita hidup dalam masyarakat. Norma ini bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu norma berdasarkan sumbernya dan norma berdasarkan tingkatannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah norma berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, norma bisa dibagi ke dalam 4 jenis norma, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Norma agama adalah suatu aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci dari masing-masing agama. Kitab suci ini tentunya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Biasanya diberikan Tuhan kepada umatnya lewat perantaranya. Contoh dari pelaksanaan norma agama adalah beribadah tepat waktu. Sementara sanksi dari norma agama, jika kita melanggar norma agama, kita akan mendapatkan dosa. Berikutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Maksudnya adalah bahwa norma kesopanan merupakan norma yang sumber aturannya berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Sumbernya adalah tadi pergaulan dalam masyarakat. Jika kita melanggar norma tersebut, maka kita akan dikucilkan dari lingkungan dalam masyarakat. Contohnya adalah ketika kita berpapasan dengan orang yang lebih tua, kita harus memberi salam atau hormat kepada mereka. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kolbu dan suara hati nurani. Maksudnya adalah bahwa aturan dari norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani atau hati sanubari paling dalam dari manusia. Jika kita melanggar norma ini, maka akan muncul perasaan bersalah. Contohnya adalah menolong orang yang kesulitan. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang paling mengikat atau yang paling kuat karena sifatnya yang tegas. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi norma hukum ini adalah norma yang sumber aturannya dibuat oleh lembaga negara atau pemerintah. Contohnya adalah kita harus menggunakan helm ketika mengendarai motor. Jika kita melanggar norma hukum, maka akan diberikan sanksi berupa
hukuman sesuai dengan pelanggaran yang kita buat, bisa penjara, kurungan, denda, atau yang lainnya. Selain berdasarkan sumbernya, norma juga bisa dibagi berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tingkatannya, norma bisa dibagi ke dalam 4 jenis norma. Yang pertama adalah cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Dan terakhir, adat istiadat atau custom. Cara atau usage merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat, tapi tidak secara terus-menerus. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan. Norma ini memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan dengan norma yang lain. Sebagai contoh, bersendawa dengan keras di kelas atau memakai seragam yang seksi ketika ke sekolah. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Kebiasaan ialah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa teguran, sindiran, dan juga diperguncingkan. Sebagai contoh, misalnya berpamitan kepada orang tua ketika kita akan keluar rumah. Contoh yang lain, misalnya memberikan salam ketika bertemu orang yang kita kenal, terutama orang yang lebih tua. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggotanya. Pelanggaran terhadap norma ini akan dianggap aneh, tetapi pelanggaran tersebut akan membuat kita dikucilkan atau dikutuk oleh masyarakat. Contohnya, mempekerjakan anak di bawah umur, melakukan perampasan. Yang terakhir adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan tingkatan norma yang paling tinggi. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi, sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan mendapatkan sanksi yang keras dari anggotanya. Misalnya diusir dari lingkungan masyarakat karena melanggar hukum adat. Nah, citizen itu merupakan bagian pertama dari materi norma dan keadilan. Nanti saya akan siapkan bagian keduanya. Jadi citizen, kalau sekarang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau citizen suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, dislike aja. Oke, sudah ada bayangan tentang materi norma? Jadi yang dimaksud dengan norma itu apa? Dania. Norma adalah keadaan. Siapa tadi yang bilang? Yang jawab? Hesti, silakan jawab coba. Aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat, Pak. Oke, kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, norma itu mempunyai jenis ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Dan yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma agama adalah kaitannya dengan peraturan yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang penerapannya disesuaikan dengan agama masing-masing. Kalau contoh dari penerapan norma agama dan agamanya di agama Islam, Rani, coba gimana contohnya penerapan norma agama? Atau yang lain?
contoh dari penerapan norma agama seperti apa? Bertakwa kepada Allah, Pak. Kepada Tuhan. Iya, bertakwa kepada Tuhan. Dengan cara apa, Raisa? Beribadah. Beribadah. Nah, kalau dari norma kesopanan atau norma kesusilaan, berasal dari tingkatan hati nurani manusia yang berasal dari tingkatan atau anggapan bahwa perbuatan itu baik atau tidak baik. Nah, itu biasanya erat kaitannya dengan kejujuran manusia gitu. Contohnya apa? Ya, itu adalah contoh dari norma kesusilaan. Sedangkan ada lagi norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini bisa disebut juga dengan norma yang berbeda-beda tingkatannya. Karena di tiap daerah sikap tersebut bisa dianggap sopan dan di daerah lain bisa dianggap tidak sopan juga. Contoh, kalau di suku Batak, ada orang Medan di sini. Nah, suku Batak itu cara orang menghormati orang lain yang sedang bicara itu justru dengan menatap. Tapi bagi orang Jawa dengan cara menatap itu dianggapnya kurang sopan. Nah, jadi norma kesopanan itu bisa berbeda-beda tingkatan penerapannya di tiap daerah sesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu peraturan yang dibuat oleh siapa? Kalau norma hukum? Lembaga hukum, Pak. Iya, lembaga hukum atau pejabat yang berwenang. Nah, norma hukum adalah norma yang dianggap sanksinya tegas karena setelah seseorang itu melanggar dari segi norma hukum pasti akan mendapatkan. Nah, contohnya apa kalau pelanggaran norma hukum? Apa? Ya, kalau sikap yang mencerminkan penegakan norma hukum apa? Mentaati rambu lalu lintas. Iya, mentaati rambu lalu lintas. Berarti di sini siapa yang ketika lampu lalu lintasnya masih merah, udah main lanjut terus jalan kendaraannya? Berarti itu melanggar atau menegakkan lalu lintas kalau ketika lampu lalu lintas berwarna merah tapi kalian tetap jalan. Melanggar ya. Jadi tolong tanamkan dalam diri kalian bahwa norma itu adalah kaidah peraturan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka menjadi pedoman hidup manusia. Nah, norma itu ada 4 contohnya yang tadi Bapak sebutkan, dimulai dari 1 norma agama, yang kedua norma kesusilaan, norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Nah, Bapak harapkan kalian dalam penerapan norma itu bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena itu adalah menjadi pedoman tingkah laku. Yang dianggap baik atau tidak baik dalam berperilaku adalah norma. Nah, tadi ada beberapa hal juga tentang norma. Itu ada cara, usage, ada four ways. Ada yang sudah catat tadi? Ada yang sudah catat? Halo, ada yang sudah catat? Sudah ya? Oke, Bapak hanya mereview saja. Tadi bahwa sudah dijelaskan pengertian adalah kaidah peraturan yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku kehidupan manusia sehari-hari. Nah, norma tadi ada 4 contohnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Masing-masing norma itu punya sanksinya.
Ya kalau agama berarti kita akan mendapatkan dosa dengan menegakkan norma agama, contohnya kita berpuasa, beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Norma kesusilaan itu harus selalu berbuat jujur dalam pelaksanaan apapun, termasuk ketika lagi ulangan, ya. Dan norma kesopanan, contohnya tadi membungkuk atau memberi salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dan norma hukum yaitu mematuhi aturan lalu Lintas. lintas. Masing-masing norma punya tingkatannya masing-masing. Nah, tapi di antara norma-norma yang lain, ketika bukan berarti norma selain norma hukum itu tidak tegas, bukan, karena norma agama pasti tegas. Apa balasannya? Ya kita nanti akan mendapatkan dosa, dan dosa itu akan ditanggung ketika kita di alam lain. Nah, maka dari itu, tapi untuk konteksnya dalam hal keduniaan, norma hukumlah yang paling dianggap tegas. Karena apa? Dia satu punya sifat memaksa, kedua dia punya mencakup semua, artinya tidak pandang bulu, tidak pandang bahwa itu siapapun jabatannya, tapi ketika melanggar lalu lintas ya wajib dihukum. Dan yang ketiga adalah mengikat untuk semua, sampai kapanpun norma hukum itu secara substansinya atau secara konsepnya tidak akan berubah, karena yang diatur adalah seluruh warga Indonesia. Nah, hukum di Indonesia pun juga sama, walaupun ada pengecualian atau fleksibilitas untuk merubah hukum, contohnya kayak seperti Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah, tapi yang sifatnya dirubah tidak merubah materi dari pelanggaran atau hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelanggar norma hukum tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Yang mau bertanya silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Rifani, sudah jelas Rifani? Ci, sudah jelas? Sudah. Nanti lembar kerja peserta didiknya akan Bapak kirim lewat grup kelas kita masing-masing, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi Bapak sekali lagi Bapak tekankan kita refleksi pembelajaran bahwa hari ini kita membahas tentang norma. Apa itu norma? Yaitu pengertian atau kaidah peraturan tentang pedoman tingkah laku manusia. Macam-macamnya norma itu ada 4, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, penerapan norma juga ada tingkatan pelanggarannya, dan sanksinya pun juga sama-sama ada norma tersebut. Oke, kalau begitu sampai sini Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Cukup jelas ya. Nanti lembar kerjanya untuk pengerjaan soal akan Bapak kirim lewat grup WA. Oke, Bapak akhiri, tetap jaga kesehatan, selalu mengutamakan 3M. Apa itu 3M? Cuci tangan, menjaga Cuci jarak. tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi tolong jaga kesehatan kalian supaya ketika nanti pandemi ini berakhir dan sekolah kita sudah mulai dibuka untuk tatap muka, kalian bisa bertatap muka secara langsung karena kalian posisinya sudah sehat atau sedang sehat. Ya, oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Salam untuk orang tua kalian. Jaga kesehatan selalu di rumah dengan mengutamakan 3M. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.